Lex, udah nunggu lama kah? Enggak kok bro. Ini loh aku juga habis kasih makan kelinciku. Oh, ya udah kalau gitu langsung aja kita main. Katanya kemarin kamu punya game baru yang bagus. Oh iya. Yaudah, ayo langsung aja kita main. Keburu malam loh. Mereka pun main sambil makan makanan ringan. Setelah itu, Ini dibuang kemana sampahnya? itu di depanmu. Satya membuang sampah sembarangan di depan. Woi Satya, jangan buang sampah di situ lah. Ya emang kenapa sih? Ya itu kan ada tempat sampah bro di depanmu. Astaga Satya. Sama aja kali. Udah, biarin. Ya nggak bisa gitu dong. Udah deh, aku pulang aja. Males debat sama kamu. Gak penting. Dih, ya udah kalau begitu. Nes, tahu gak? Kemarin aku ke rumahnya Alex. Terus kita debat cuman karena aku buang sampah sembarangan. Loh, kalian berantem cuma karena hal sepele? Iya Nes, padahal cuman kayak gitu doang loh. Dia sampai marah. Udahlah, gak usah dipikirin. Gitu doang kok berantem. Ya udah deh. Emang agak kesel aja sih kemarin. Kebawa emosi sampai sekarang. Udah bel masuk nih. Tapi kok gurunya belum datang ya? Iya juga ya. Tumben banget guru masuk telat kayak gini. Biasanya kan tepat waktu. Mungkin aja ada rapat kali. Terus gak lama kita bakal jam kos deh. Hei, jangan gitu lah weh. Aku kesini kan buat belajar. Jangan sampai jam kos lah. Iya Nes, astaga. Itu loh gurunya juga udah datang. Selamat pagi anak-anak. Berhubung kalian sekarang sudah memasuki akhir tahun, jadi sekarang kalian bebas mau ngapain aja. Yang jelas jangan sampai ada yang keluar sekolah ya. Saya tinggal dulu ya. Saya lagi ada urusan nih di ruang guru. Selamat pagi anak-anak. Tuh kan Nes, jadi jam kos kan. Dibilangin juga apa. Ya kamu sih, ngomongnya kayak gitu tadi. Omongan adalah doa loh Satya. Iye, maaf. Sekarang ngapain nih? Gabut aku. Ya nggak tahu juga ya. Aku juga bingung nih mau ngapain. Ke kantin aja yuk. Kita cari makan. Aku lapar nih. Ya udah deh kalau gitu. Ayo. Kenapa sih kamu ngajak duduk sama Alex? Kan kesel aku. Ih, nggak apa-apa toh. Aku juga mau nanya, sebenarnya kalian ini kenapa? Si Satya itu loh, masa dia buang sampah sembarangan? Padahal kan di sebelahnya tuh loh ada sampah. Ya emangnya kenapa sih? Kan juga sama aja. Namanya juga buang sampah. Ada, udah. Kalian itu nggak boleh kayak gitu tahu. Buang sampah sembarangan itu nggak boleh Satya, karena bakalan mencemari lingkungan di sekitarnya. Contohnya apa Nes? Ya, contohnya bisa menyebabkan pemanasan global yang udah kita rasain sekarang ini. Emangnya kalian nggak ngerasa ya kalau cuaca akhir-akhir ini mulai lebih panas? Iya juga ya. Kirain cuma aku doang yang ngerasain. Aku juga ngerasa sih. Tapi kenapa ya kok sampah bisa jadi penyebab pemanasan global? Itu karena sampah dengan jumlah yang banyak diduga berpotensi sebagai sumber gas metana, di mana gas tersebut adalah salah satu gas rumah kaca yang dapat menyebabkan efek rumah kaca, sehingga memicu terjadinya pemanasan global. Nah, bener banget tuh. Tapi itu hanya salah satu contohnya. Dan masih banyak lagi loh dampak dari pembuangan sampah yang dilakukan secara sembarangan. Waduh, parah juga ya. Jadi mikir 2 kali kalau mau buang sampah.
Ya bagus deh kalau kamu sadar. Sekarang mending kita balik ke kelas aja yuk. Udah mau bel soalnya. Nanti kita lanjut pulang sekolah ya. Oke deh. Guys, kalian mau minum apa? Biar ku bikinin. Bebas Lex, ya ndak Nes? Iya Lex, bebas. Apa aja boleh kok. Ya udah deh. Alex pun pergi membuatkan minum untuk mereka. By the way, kita bahas sampai mana tadi? Sampai masalah sampah. Oh iya, kita tadi bahas sampah. Guys, ngomong-ngomong masalah sampah, negara kita Indonesia ini masuk urutan nomor 3 loh, penyumbang sampah plastik terbanyak, terutama di laut. Kalau nggak salah tuh pada akhir tahun 2021 deh, dengan total 56,3 juta kilogram sampah plastik. Loh iya Lex, sedih juga ya kalau dengar hal itu. Iya bener Nes. Jadi kalau dulu para pahlawan itu berjuang untuk mempertahankan Indonesia, sekarang kita juga perlu loh berjuang mempertahankan Indonesia agar negara kita tidak tercemar karena sampah. Ingat ya. Nah, dengerin tuh Satya. Iya Nes, iya. Aku minta maaf ya. Gak lagi deh buang sampah sembarangan. Selain itu, sampah juga merupakan salah satu faktor penghambat kesatuan Indonesia karena sering menjadi perdebatan antara pemerintah dan rakyat. Iya tuh, aku juga sering dengar di berita. Jadi katanya banyak masyarakat yang ngeluh ke pemerintah dari media itu karena pemerintah itu gak segera menanggulangi sampah yang ada sehingga menyebabkan banjir di daerah itu. Nah, kalau dari yang aku tahu nih, ada loh solusi buat masalah sampah ini. Di Singapura tuh ada satu teknologi yang bisa ngerubah sampah jadi energi listrik loh. Bener tuh Lex, aku juga tahu itu. Jadi sampahnya nanti dibakar di tempat itu setiap harinya 24/7, bayangin, untuk dijadikan energi listrik. Gak bisa kebayang kan seberapa banyak sampah yang dibakar di situ buat ngasilin listrik. Gila emang. Loh, bukannya asap dari pembakaran itu berdampak banget ya buat lingkungan di sekitarnya? Iya juga ya, kan bisa bikin orang sesak napas. Belum lagi kalau ada orang tua yang kena asma, itu bakal beresiko banget buat kesehatan paru-paru mereka. Dan juga bakal terganggu sistem pernafasannya. Loh, jangan salah Nes. Asap dari pembakaran itu akan difilter di dalam cerobong asap. Lalu asap itu bakal jadi udara segar yang tidak akan merusak lingkungan di sekitar. Wah, bagus banget sih kalau gitu. Bakalan bisa dihirup manusia layaknya oksigen biasa, yang merupakan larutan sejati. Ya ampun Nes, kamu ini semuanya aja disangkutin sama pelajaran. Heran aku. Ya nggak gitu sih, cuma sekedar info aja. Nah, satu lagi dari yang aku tahu nih ya, Singapura tuh punya 4 pembangkit energi listrik dari sampah. Nah, dari situ 3% energi listrik negara telah terpenuhi. Menurut Badan Nasional Lingkungan Hidup Singapura, pada tahun 2019 itu ada lagi satu pembangkit energi listrik dari sampah. Itu sudah beroperasi sejak 2019 sih. Kalau sekarang aku nggak tahu deh berapa jumlahnya. Aku mau nanya dong. Sebenarnya gimana sih cara kerja dari pembangkit listrik tenaga sampah itu? Nah, jadi gini Nes. Sampah yang dikumpulkan oleh truk-truk sampah diletakkan dalam sebuah lubang besar. Kemudian ada alat yang berfungsi mengambil sampah dan meletakkannya ke ruang pembakaran. Sampah ini akan dibakar dan menghasilkan panas. Kemudian panas mengubah air menjadi uap di sebuah ketel yang besar. Setelahnya, uap air bertekanan tinggi akan menggerakkan generator turbin yang menghasilkan listrik. Dalam PLTSA yang ramah lingkungan, ada loh sistem untuk mengendalikan polusi yang bisa menghilangkan polutan dari gas sisa pembakaran
yang keluar dari cerobong asap. Kemudian ada juga sistem yang akan mengumpulkan abu sisa proses pembakaran itu. Ya kurang lebih kayak gitu ya guys ya. Wah, keren banget ya kemajuan teknologi sekarang ini. Bagus juga tuh kalau misalnya diterapkan di Indonesia. Hitung-hitung untuk mengatasi masalah sampah yang super duper banyak. Iya tuh, pasti banyak juga truk yang datang ke tempat itu buat ngangkut sampah segitu banyaknya. Dan yang pasti truk itu punya titik maksimum dan minimum dari volume truk yang dapat diangkut. Dan di Indonesia sendiri udah direncanakan loh bakal ada pembangkit listrik tenaga sampah di 12 kota besar. Dan sudah mulai beroperasi di Jakarta. Hah? Iya tah? Wah, keren banget sih. Setidaknya sampah di Indonesia bisa sedikit berkurang. Betul banget Nes. Jadi dengan pembangkit listrik tenaga sampah itu perlu kerjasama juga dengan pihak lainnya, seperti tanah contohnya. Dan ya setidaknya dapat meringankan ekonomi negara lah. Nah bener banget tuh apa kata Satya. Pembangkit listrik tenaga sampah ini nggak boleh asal ditiru. Perlu izin ke orang yang menciptakannya. Karena yang aku tahu nih ya, bagi mereka yang menirunya tanpa izin akan terkena sanksi. Karena udah termasuk plagiarisme. Masuk akal juga ya. Jadi emang benar-benar diperhatikan buat masalah hak cipta. Gak boleh disalahgunakan. Gak heran sih kalau misalnya ada teknologi buat cek plagiarisme yang terjadi di skripsi mahasiswa. Yah, pengalaman dari saudaraku juga kayak gitu. Akhirnya dia banyak revisi di skripsinya. Dari sini kita bisa belajar kalau semua hal yang ada itu perlu dijaga, terutama lingkungan hidup. Kita bisa mensyukuri hidup sebagai karunia Allah dengan memelihara dan menjaga ciptaannya yang lain. Contohnya seperti apa yang kita bicarakan tadi loh. Oh iya, ada satu lagi Lex. Selain menjaga lingkungan, kita juga harus menjaga kesehatan diri kita dengan berolahraga. Kayak jogging, sepeda, senam, dan masih banyak lagi. Nah betul banget tuh. Gila. Bener banget tuh Satya juga kelihatannya udah berubah tuh. Iya Nesa, Alex. Makasih ya kalian semuanya. Aku juga mau minta maaf nih masalah kemarin Lex. Aku emang salah. Udah nggak usah dipikirin saat semua orang pasti punya kesalahan kok. Yang terpenting yaitu bagaimana cara kita untuk mencari solusi dari masalah sehingga bisa memperbaiki diri untuk bisa jadi lebih baik ke depannya. Dan tentunya bisa membantu membangun negara Indonesia. BTW guys, aku pulang dulu ya. Udah ditelepon mamaku nih. Oh oke Nes, hati-hati di jalan ya. Makasih ya Nes. Iya, makasih juga. Bye-bye. Sat nggak pulang? Ya udah, yuk pulang. Yaudah.